Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, edisi Jumat, 25 Februari 2022. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 5. Setia pada perkawinan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sobat Katolikana yang terkasih, media mencatat bahwa angka perceraian selama pandemi cenderung meningkat. Maraknya kasus perceraian membuat sejumlah orang pesimis akan pernikahan yang monogam dan tak terceraikan. Meski terlihat sulit mempertahankan suatu hubungan pernikahan, namun kita tidak pernah kehabisan teladan dalam memegang teguh tanggung jawab, kesetiaan, dan komitmen. Santa Monica adalah ibu dari Santo Agustinus. Kita bisa melihat perjuangan dan pengorbanannya untuk bertahan di samping Patrisius dan tidak memilih bercerai, kendati kesempatan itu selalu terbuka. Sobat Katolikana yang terkasih, Monica dilahirkan pada tahun 331 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara, dari keluarga Kristen yang taat. Leluhurnya bukan penduduk asli Afrika, melainkan perantauan dari Fenisia. Monica dinikahkan dengan Patrisius, seorang pegawai tinggi pemerintahan kota. Mereka dikaruniai 3 orang anak, Agustinus, Navigius, dan Perpetua. Patrisius seorang kafir yang berperangai buruk. Dia biasa pulang dalam keadaan mabuk, suka naik pitam, dan sering menertawakan usaha keras Monica untuk mendidik Agustinus menjadi pemuda Kristiani. Meskipun demikian, Monica tak pernah membantah atau bertengkar dengan suaminya. Tak henti-hentinya ia berdoa agar suami dan putranya bertobat dan menerima Kristus. Monica menanggung segala pencobaan hidupnya dengan sabar, lemah lembut, dan berbelas kasih. Imannya yang kuat beroleh ganjaran tatkala Patrisius menerima iman Kristiani dan dibaptis setahun sebelum meninggal dunia pada tahun 371. Bahkan ibu Patrisius pun juga dibaptis. Sobat Katolikana yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang perceraian. Meski pembahasan tentang perceraian itu penting, namun sebenarnya pertanyaan tentang apakah diperbolehkan jika seorang suami menceraikan istrinya merupakan suatu pertanyaan jebakan yang diberikan orang-orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus.
Orang Farisi taat terhadap hukum tertulis dan lisan, bahkan sangat teliti menjalankannya. Boleh dikatakan mereka katam akan isi Taurat. Mereka pasti mengetahui bahwa dari awal perceraian merupakan hal yang sangat tabu. Menyikapi ini, Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan lain. Apakah perintah Musa kepadamu? Untuk membenarkan dirinya, mereka mengutip hak istimewa pria Israel, yakni seorang pria dapat menceraikan istrinya hanya dengan membuat surat cerai. Wanita itu disuruh pergi, artinya dibebaskan akan tanggung jawab terhadap suaminya. Sobat Katolikana yang terkasih, bagi orang-orang Yahudi pada zaman Musa, situasi ini memungkinkan mereka yang telah bercerai menikah lagi. Di sini, Yesus menunjukkan bahwa tindakan Musa itu bukanlah tindakan istimewa. Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernyataan Yesus ini mau menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa sakral, sebab dilakukan di hadapan Allah. Gereja memandang perlunya memberikan bekal-bekal nilai untuk membangun rumah tangga seperti yang dicita-citakan, terlebih untuk kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Sobat Katolikana yang terkasih, untuk sampai pada proses pernikahan dibutuhkan waktu untuk saling mengenal karakter pasangannya. Maka kurang tepat jika pacaran dilakukan setelah menikah, sebab hal ini sangat berisiko pada ketidakharmonisan, bahkan perceraian. Dalam seruan apostolik Amoris Laetitia nomor 32, Paus Fransiskus melihat kenyataan keluarga saat ini dalam segala kompleksitasnya, dengan terang dan gelapnya. Perubahan antropologis dan budaya pada zaman ini mempengaruhi semua aspek hidup dan memerlukan pendekatan analitis dan berbeda-beda. Sobat Katolikana yang terkasih, seperti apa yang telah dialami oleh Santa Monica? Ia pun tak luput dari berbagai hal yang menuntut keberaniannya untuk tetap setia pada perkawinan yang telah dipilihnya. Kendati tantangan bertubi-tubi menimpanya, namun ia tetap berusaha dan berdoa agar kelak kerinduannya dipenuhi Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Suami dan anak-anaknya berbalik kepada Tuhan. Di zaman ini, kesetiaan dan komitmen merupakan barang amat langka. Godaan untuk meninggalkan kesetiaan sangat menarik dan terlihat menjanjikan. Namun, alangkah baik jika kita tidak mudah tergoda akan hal-hal yang hanya mengakibatkan suatu kekacauan. Paus dalam Amoris Laetitia mengajak kita
untuk lebih memiliki sikap rendah hati dan mengupayakan cara-cara kreatif agar terhindar dari perceraian. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber cinta, mampukanlah aku untuk tetap saling mencintai, terutama pada saat-saat kehidupan ini menjadi sulit. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.